langsung saja ke materinya ya. Jangan lupa disimak sampai habis ya. Saya Dian Natalia. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin B, yaitu sikap menghadapi pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dalam melakukan pengembangan iptek, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk diri sendiri, tetapi kepada Tuhan, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk memenuhi hal tersebut, harus berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila-sila Pancasila menjadi sistematika dalam pengembangan iptek sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Wakaf dan membersihkan ilmu pengetahuan mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersikap beradab, karena iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. C. Sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalitas dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pemikiran mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengkomplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan. Oke guys, terus di sini kami akan menjelaskan tentang yaitu apa sikap tanggung jawab yang mengenai iptek. Jangan lupa ditonton lagi ya sampai habis, disimak videonya, oke? Saya Emindra Sayuban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bentuk perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek-iptek. Berikut beberapa bentuk perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. A. Memperhatikan etika pengembangan iptek, bertujuan agar iptek tidak melanggar nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. B. Memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, adalah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dalam proses pengembangan iptek. C. Memperhatikan nilai guna iptek. D. Meminimalisir dampak negatif iptek, adalah dampak negatif dari iptek itu sendiri. C. Memperhatikan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya mempengaruhi iptek, begitu juga sebaliknya iptek mempengaruhi nilai-nilai budaya. Sudah seharusnya proses pengembangan iptek jangan sampai melanggar nilai-nilai budaya. F. Memperhatikan nilai-nilai agama. Pengembangan iptek yang tidak memperhatikan agama ditakutkan akan melanggar nilai-nilai suci yang diajarkan oleh agama. Baik, selanjutnya lanjut lagi ke materi sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan. Saya Erpin Nur Sapitri akan menjelaskan tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, yaitu kemajuan iptek tidak hanya memberikan dampak positif bagi manusia, tetapi beberapa di antaranya berdampak secara negatif. Menolak iptek hanya menimbulkan kerugian dalam jangka panjang, yaitu kehidupan masyarakat akan tertinggal atau mundur. Terus, sikap selektif adalah sikap memilih-milih atau melakukan seleksi, atau melakukan penyaringan, atau pemilih melakukan untuk memisahkan hal baik dan hal buruk.
dari sesuatu. Saya Wanda Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek sebagai berikut. A. Mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. B. Memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. C. Memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. Gimana tuh? Seru gak lihat videonya? Kalau kurang paham, simak lagi ya videonya. Saya Ajay Kushairi. Di sini saya akan menjelaskan sikap selektif terhadap kemajuan iptek juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun sikap yang dimaksud sebagai berikut. A. Bidang politik. A. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. B. Bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. C. Bidang sosial budaya. Adapun wujud sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya sebagai berikut. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan dari masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Oke, selanjutnya lanjut lagi ke materi upaya mengatasi pengaruh iptek. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nurul. Di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintahan mengatasi pengaruh iptek. 3. Supaya pemerintah mengatasi pengaruh iptek. A. Meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab berbagai isu pelayanan seperti keselamatan, keamanan, kehadalan, dan kenyamanan serta terjangkau masyarakat luas. B. Meningkatkan kemampuan iptek strategis dalam rangka pengembangan sistem transportasi nasional yang handal, efektif, dan efisien yang sesuai kondisi fisik wilayah serta sosial ekonomi budayanya. D. Meningkatkan kepastian teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri, serta meningkatkan sinergi antara berbagai komponen sistem inovasi. Saya Muhammad Yani. Di sini saya akan menjelaskan perilaku menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya keluarga. A. Menggunakan teknologi harus pengawasan orang tua. B. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan agar tidak lupa dengan keluarga. Sekolah. A. Manfaat teknologi untuk menambah wawasan. B. Menggunakan teknologi untuk kepentingan belajar. Masyarakat. A. Manfaatkan untuk menjaga kerukunan antar warga negara masyarakat. Terima kasih. Hai guys, terima kasih telah menonton video kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa like, comment, and share, oke? Semoga bermanfaat.